Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Zainal Mutakin dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan bab tentang sholat, tugas dari mata kuliah karakteristik keislaman. Saya akan menjelaskan pengertian dan kewajiban sholat, hikmah sholat, syarat dan rukun sholat, waktu-waktu sholat, sunnah-sunnah sholat, yang membatalkan sholat, pembagian sholat dari berbagai segi, dan yang terakhir sholat jamaah dan keutamaannya. Yang pertama ada pengertian dan kewajiban sholat. Sholat dari segi bahasa berarti doa, dan menurut istilah berarti ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat tertentu. Yang kedua ada hikmah sholat. Sholat adalah kewajiban umat Islam paling utama sesudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Salat merupakan pembeda antara orang muslim dan non-muslim. Disyariatkan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat banyak dan mempunyai manfaat yang bersifat religius dan mengandung unsur pendidikan terhadap individu dan masyarakat. Yang ketiga ada syarat dan rukun sholat. Para ulama membagi syarat menjadi dua macam. Yang pertama ada syarat wajib dan yang kedua ada syarat sah. Syarat wajib adalah syarat yang menyebabkan seseorang wajib melakukan sholat. Sedangkan syarat sah adalah syarat yang menjadikan sholat seseorang diterima. Syarat-syarat sholat dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Syarat wajib sholat yaitu Islam, baligh, dan berakal. Sedangkan syarat sah sholat yang pertama ada telah masuk waktu sholat. Yang kedua suci dari hadas kecil ataupun besar. Yang ketiga ada suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis hakiki. Yang keempat menutup aurat. Yang kelima menghadap kiblat. Dan yang terakhir membaca niat. Rukun sholat. Rukun sholat ada yang disepakati dan ada yang tidak disepakati oleh para ulama. Di sini saya akan menyebutkan rukun yang disepakati oleh ulama ialah takbiratul ihram, berdiri ketika sholat fardu, membaca ayat Al-Quran, kemudian ruku, sujud 2 kali pada setiap rakaat, dan yang terakhir ada duduk terakhir sekedar membaca tasyahud. Yang keempat ada waktu-waktu sholat. Yang pertama ada waktu sholat subuh, yaitu mulai terbit fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Yang kedua ada sholat duhur, yaitu mulai tergelincir matahari sampai bayang-bayang setiap benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Yang ketiga ada waktu asar, yaitu mulai dari keluarnya waktu zuhur, yaitu bila mana bayang-bayang melebihi panjang suatu benda sampai terbenar matahari. Yang keempat waktu sholat maghrib adalah mulai dari terbenar matahari, yaitu hilangnya bundaran matahari secara sempurna sampai hilangnya syafaq. Yang terakhir ada waktu sholat isya, yaitu sehabis waktu sholat maghrib sampai terbit fajar shadiq dengan pengertian sejenak sebelum terbit. Yang kelima ada sunnah-sunnah sholat. Sunnah sholat yang pertama membaca surat yang panjang pada sholat subuh dan zuhur, yaitu menurut golongan Hanafiyah. Sedangkan menurut golongan Malikiyah mengangkat tangan setengah bahu ketika takbiratul ihram saja. Dan yang terakhir menurut golongan Syafi'iyah adalah melipat tangan antara dada dan pusat serta meletakkan yang kanan di atas yang kiri. Yang kedua ada sunat sebelum sholat. Ada dua perbuatan yang sunat dilakukan sebelum sholat, yaitu azan dan iqomah. Azan adalah
pemberitahuan masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz yang disyariatkan, sedangkan iqomah adalah pemberitahuan untuk mengerjakan atau melaksanakan sholat dengan lafaz-lafaz tertentu. Yang keenam adalah yang membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat yaitu berbicara, makan dan minum, banyak bergerak, membelakangi kiblat, datang hadas, dan sebagainya. Yang ketujuh ada pembagian sholat dari berbagai segi. Yang pertama ada dari segi hukumnya, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. Yang kedua dari segi pelaksanaannya, yaitu sholat berjamaah dan sholat munfarid. Dan yang ketiga dari segi waktu atau penyebab dilaksanakannya. Yang pertama sholat Jumat, yaitu sholat yang dilakukan pada hari Jumat. Yang kedua sholat safar, yaitu sholat yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam perjalanan. Yang ketiga sholat jenazah, yaitu sholat yang dilakukan pada orang mukmin yang meninggal dunia. Yang terakhir adalah sholat jamaah dan keutamaannya. Pelaksanaan sholat secara berjamaah ini sangat dianjurkan, terutama di masjid. Pada suatu ketika, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berniat hendak membakar rumah orang yang menentang sholat berjamaah. Meskipun sholat berjamaah ini tidak wajib, namun dia lebih afdol dikerjakan dengan ganjaran pahala 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Hadis riwayat muttafaq alaih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.